Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nufia Wardana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dari jurusan Tadris Biologi 4B dengan NIM 1930 1060 33. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep habitat dan relung biologi, yang mana dalam materi ini kita akan membahas 5 indikator. Yang pertama, habitat dan mikrohabitat. Yang kedua, relung biologi dan azas eklusi. Yang ketiga, persaingan dan pemisahan relung. Yang keempat, ekivalen ekologi. Dan yang kelima, pergeseran ciri. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang habitat dan mikrohabitat. Habitat dapat kita definisikan sebagai suatu lingkungan hidup atau tempat di mana hewan atau populasi hewan kita temukan. Habitat ini dapat kita bedakan menjadi 4, yaitu habitat perairan darat, habitat perairan laut, habitat perairan payau, dan habitat perairan tawar. Sedangkan mikrohabitat merupakan seperangkat kondisi lingkungan yang paling cocok dan berhubungan langsung dengan hewan, misalnya lubang rodentia dan sebatang kayu yang membusuk. Yang kedua, relung ekologi dan azas eklusi. Relung ekologi merupakan suatu status fungsional hewan dalam habitat yang ditempatinya berhubungan dengan adaptasi fisiologis, struktural, dan pola perilakunya. Konsep relung ini dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu relung fundamental dan relung terrealisasi. Relung fundamental merupakan suatu konsep yang menunjukkan secara utuh kisaran toleransi hewan dalam habitat terhadap berbagai faktor lingkungan yang hanya dapat dilihat di dalam laboratorium. Misalnya, yang diamati hanya 1 atau 2 faktor saja, tanpa adanya pesaing atau predator lainnya. Sedangkan relung terrealisasi merupakan suatu status fungsional yang benar-benar diamati pada lingkungan yang alami, dengan beroperasinya berbagai faktor lingkungan dan dengan kehadiran berbagai predator lainnya. Sedangkan azas eklusi merupakan suatu persaingan antara 2 spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip. Yang ketiga, persaingan dan pemisahan relung. Berdasarkan azas eklusi, suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari 1 spesies. Berdasarkan azas ini, suatu spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama merupakan spesies-spesies yang memiliki relung ekologi yang berbeda. Maka dari itu, terjadilah pemisahan-pemisahan relung agar tetap berkonsistensi dalam habitat yang sama. Contohnya pada serumpun padi yang menjadi sumber daya dari berbagai spesies-spesies hewan. Yang keempat, ekivalen ekologi. Ekivalen ekologi merupakan jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama di habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda. Contohnya, jika kita memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat, sering kita temukan jenis-jenis hewan yang serupa di berbagai tempat di geografi yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing di mana saja, baik itu di Indonesia, di Amerika, di belahan negeri manapun. Secara morfologi, cacing-cacing ini memang kelihatan sama, namun kenyataannya mereka adalah berbeda spesies. Dan yang kelima yaitu pergeseran ciri. Pergeseran ciri merupakan suatu fenomena perubahan-perubahan spesies hewan yang berkerabat dekat, baik itu satu marga atau genus. Misalnya, dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda, yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies-spesies hewan dalam keadaan simetrik. Ini akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Nah, itulah materi tentang konsep habitat dan relung biologi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.